Hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres terbaru, pasangan terkuat di Jatim, Jabar hingga DKI. Para pasangan Capres-Cawapres yang bertarung di Pilpres 2024 fokus untuk merebut suara di Pulau Jawa. Di berbagai lembaga survei, elektabilitas Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming unggul tipis dari pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Sementara, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin konsisten di posisi 3. Lantas, siapa pasangan Capres-Cawapres yang mendominasi suara di Jawa Barat, Jawa Timur maupun Jawa Tengah? Peneliti dari Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas, memperkirakan bahwa persaingan antara pasangan Capres-Cawapres di Provinsi Jawa Timur, Jatim, dan Jawa Barat, Jabar, akan menjadi yang paling ketat dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini disebabkan oleh belum adanya nama pasangan calon yang mendominasi di dua provinsi tersebut dengan suara yang signifikan. Toto menjelaskan bahwa setiap pasangan Capres dan Cawapres memiliki wilayah yang menjadi lumbung suara mereka. Namun, di Jatim dan Jabar, keunggulan pasangan tertentu cenderung tidak bersifat mutlak. Di Pulau Jawa, masing-masing Capres memiliki keunggulan, misalnya dari DKI Jakarta, Anies Baswedan memiliki keunggulan. Sedangkan di Banten dan Jabar, Prabowo Subianto memiliki keunggulan. Sementara untuk Jateng dan Jawa Timur Jatim, Ganjar Pranowo merupakan figur yang paling unggul, ujar Toto pada Minggu, 29 Oktober 2023. Namun, Toto menekankan bahwa keunggulan dalam hal ini tidak bersifat mutlak. Misalnya, Prabowo di Jabar tidak mencapai 50%, mungkin hanya sekitar 35%. Begitu juga dengan keunggulan Ganjar di Jatim yang tidak mutlak, berkisar antara 35–40% dibandingkan dengan calon-calon lain. Toto juga menyoroti langkah Prabowo Subianto yang mencoba untuk menggandeng Gibran Rakabuming Raka dalam upaya memperoleh suara dari Jateng. Namun, Jateng memiliki basis pendukung yang kuat dari PDI Perjuangan, sehingga sering dijuluki kandang banteng. Selain itu, Toto menyatakan bahwa elektabilitas tinggi Gibran di Jateng cenderung mengarah pada posisi sebagai gubernur, bukan cawapres. Ketika ditanya siapa yang paling berpotensi menjadi gubernur Jateng, jawabannya hanya sekitar 10% paling tinggi. Dan jawabannya cenderung mengarah ke Mas Gibran untuk gubernur, bukan cawapres, ungkap Toto. Toto pun menyebut para kandidat mesti masuk ke masing-masing wilayah dan menyesuaikan subkultur setempat untuk menarik simpati pemilih. Mendekati tokoh penting di sebuah daerah dipandang tidak akan mempan jika kandidat tidak masuk ke daerah tersebut. Waktu itu, tokoh penting di Jabar, RK Ridwan Kamil, waktu masih gubernur, sama Hovifah, Jawa Timur, DY Sri Sultan, tapi kalau ditanya relevansinya dengan Capres-Cawapres raih simpati, enggak. Bisa dan enggak cukup meraih, harus masuk subkultur karena puluhan juta pemilihnya, kata Toto. Toto juga menekankan bahwa para kandidat harus masuk ke masing-masing wilayah dan menyesuaikan dengan subkultur setempat untuk mendapatkan dukungan pemilih. Pendekatan kepada tokoh penting di sebuah daerah tidak akan berhasil jika kandidat tidak memahami subkultur setempat. Pulau Jawa tetap dianggap sebagai lumbung suara yang signifikan menjelang pemilu 2024. Pulau ini memiliki lebih dari 115 juta pemilih dari total 204,8 juta pemilih dalam daftar pemilih tetap, DPT, KPU, tambah Toto. Hasil survei 3 pasangan calon presiden cawapres terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denija dan Ipsos Public Affair. LSI Denija merilis hasil survei terbaru terkait simulasi 3 pasangan bakal capres-cawapres. Ketiganya, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, Anies Baswedan Cak Imin dan Prabowo Gibran. Adapun periode survei dilakukan pada 4 hingga 12 September 2023. Metode penentuan responden menggunakan multi-stage random sampling dengan jumlah 1.200 responden. Dalam survei LSI Denija ini, teknik pengumpulan data yang dipakai yakni wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei dinyatakan sebesar kurang lebih 2,9%. Dalam survei tersebut, bakal pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli 2 pasangan lainnya dalam survei ini. Peneliti LSI Hanggoro Doso Pamungkas mengatakan bahwa responden telah diberikan beberapa pertanyaan. Seperti, apabila pemilihan presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan Ibu Bapak pilih sebagai presiden dan wakil presiden di antara 3 nama-nama berikut?
Hasilnya, Prabowo Gibran mendapat angka sekitar 39%. Pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan masing-masing berada di urutan kedua dan ketiga. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 39,3%, Ganjar Pranowo Mahfud MD, 36,9%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 15%. Elektabilitas Capres Prabowo Subianto masih tertinggi versi survei Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Tingkat keterpilihan Ketua Umum Partai Gerindra itu mengalahkan Ganjar Pranowo. Demikian dibeberkan Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, berdasarkan hasil survei yang dilakukannya. Koordinator Tim Survei Ruli Inayah Ramadoan mengatakan berdasarkan hasil survei pada September 2023 dengan simulasi head-to-head. Simulasi dua calon atau head-to-head, Prabowo berbalik unggul dengan angka 50,7% atas Ganjar dengan perolehan 47,4%, katanya saat melakukan pemaparan hasil survei, Rabu, 18 Oktober 2023.